Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwah wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dengan sekian banyak apa yang menjadi kebutuhan kita hidup di dunia ini. Tidak pernah satu detik kita itu lepas dari nikmat Allah. Sehingga Allah Ta'ala beritahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kamu bisa menghitungnya. Kenapa? Karena terus menerus nikmat Allah Ta'ala itu tidak berhenti. Kapan saja, di mana saja. Dan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat yang harus kita minta tambahan dari Allah Ta'ala, nikmat berupa ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Lebih daripada itu, ketika kita mampu mendakwakan dengan penuh kesabaran, ini nikmat, puncaknya nikmat. Karena Allah Ta'ala memberi nikmat ini kepada para anbiya yang menjadi contoh untuk umatnya, yang menggiring kita menuju ke nikmatnya Allah, surganya. Karena itu kita sebagai hamba yang lemah, yang sangat membutuhkan kepada Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian limpahan rahmat dan nikmatnya. Sekalipun kita diuji oleh Allah Ta'ala, ya. Seperti orang muslimin diuji oleh Allah Ta'ala hari-hari ini, bulan-bulan ini diuji dengan wabah musibah COVID-19 atau corona. Dan untuk orang mukmin adalah Allah Ta'ala mendaki kebaikan. Ini nikmat jadi orang mukmin itu ketika sengsara, ketika bahagia, ketika kesulitan, ketika lapang, semuanya nikmat. Inilah kenapa kita harus menjadi orang mukmin, orang ahli tauhid, supaya kita menjadi orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang tenang jiwa ketika mereka sedang kebingungan, takut mati atau takut corona. Nah, sekarang kita bahas insya Allah pembahasan kita, yaitu tentang mengapa bencana ini terus melanda. Mengapa bencana ini terus melanda? Banyak orang mengeluh dan banyak orang yang membahas masalah ini salah. Karena sumbernya dari akal atau hawa nafsu atau perasaan.
Maka ketahuilah mengapa bencana terus melanda. Ini pertama harus kita meyakini bahwa kita ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan bencana, dengan musibah. Nah, untuk diketahui siapa yang bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kenikmatan, dan untuk diketahui siapa yang bersabar ketika mendapatkan kesengsaraan atau musibah. Nah, ini harus kita pahami. Dengan dasar firman Allah Ta'ala di dalam surat yaitu Al-Anbiya nomor 35. Yang mana beliau Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Jadi kita jangan takut mati. Tapi takut kalau kita ini tidak dalam keadaan tauhid mati ini. Jadi mati itu mesti menjumpai kita. Siapapun orang kuat mesti mati. Hanya saja bagaimana kita itu meninggal dunia dalam keadaan Islam. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini yang harus kita siapkan. Untuk menjadi orang muslim itu mudah. Karena apa? Modalnya ilmu lalu amal. Kalau menjadi orang kaya susah kita. Menjadi orang yang pangkatnya tinggi susah. Banyak repotnya. Tapi menjadi orang yang berilmu dan beramal mudah. Karena orang sakit bisa juga menuntut ilmu. Apalagi orang sehat. Jadi kita jangan takut kalau mati karena corona. Takut kalau kita mati karena perbuatan syirik, bid'ah. Ya. Karena kita akan dihisab nanti amal kita, bukan dihisab sakit kita. Bukan ditanya kenapa kamu mati yaitu dengan sebab corona. Ya. Tapi karena kita ini akan ditanya amal kita. Ya, kita akan ditanya apa yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Nah, sebelum kita mati ini Allah menjelaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lah ini yang kadangkala manusia lupa. Dan sebelum kematianmu hai manusia, maka kami benar-benar akan menguji kamu dengan kejelekan-kejelekan, dengan sesuatu yang kita benci. Contohnya sakit corona, wabah ini ya, dan juga kesedihan, kekurangan makan ya, kekurangan rezeki ya, anaknya nakal, istrinya suaminya repot dinasehati, ngambekan. Ini sebenarnya adalah ujian besar yang kita rasakan tidak enak. Tapi untuk orang mukmin bagus. Karena apa? Ketika Allah Ta'ala melimpahkan bala kepada hamba yang beriman itu untuk menghapus dosa. Beda dengan orang kafir tambah susah hidupnya. Sengsara, belum lagi kesengsaraan di akhiratnya. Yang nomor 2 wal khairi, dan untuk kami uji dengan kebaikan-kebaikan, duitnya banyak, ya, badannya sehat, umurnya panjang, rumahnya jumlahnya puluhan, hartanya sampai keleleran. Nah, itu. Ini semuanya bukan sebagai kebaikan karena harta yang banyak, bukan sebagai keburukan karena kemiskinan. Itu bahan ujian. Siapa yang bersyukur ketika Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan juga harta yang banyak. Dan siapa yang bersabar ketika Allah menguji kemiskinan dan juga menguji kesakitan. Nah ini. Lalu Allah menjelaskan fitnah itu sebenarnya untuk ujian. Jadi sehat ini bukan kenikmatan murni. Tapi diuji oleh Allah. Digunakan apa sehatnya? Nah, demikian juga sakit diuji oleh Allah Ta'ala. Dia putus asa, dia sabar. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami, maknanya kepada Allah Ta'ala, kamu hai manusia semuanya akan dikembalikan kepada Allah dan akan dibalas sesuai dengan amal kita. Nah ini yang harus kita siapkan diri. Ya.
Jadi kita ini nanti kalau duduk duduk saja, main-main sepak bola saja atau keluyuran saja, itu akan ditanya, hidupmu untuk apa? Apa kita sampai hati hidup kita ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala untuk nongkrong saja saya, wah bahaya. Ya. Jadi kita dengan diuji ini corona yang lainnya itu untuk diketahui siapa yang bersabar tetap bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Dan yang akan Allah Ta'ala masukkan dalam surganya. Dan siapa yang putus asa menggerutu, nah putus asa menggerutu bahkan juga su'unidzan kepada Allah, nah Allah akan memasukkan di dalam nerakanya. Selanjutnya. Yang nomor 2, bahwasanya musibah ini sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi kita tidak mungkin. Cuma manusia tidak tahu kapan datangnya musibah. Dan kapan terangkatnya musibah ini. Kita harus hati-hati membaca internet yang lainnya. Sekian akan kebohongan-kebohongan banyak. Hati-hati. Makanya kalau kita itu kembali pada Al-Quran dan hati yang sahih, selamat kita. Tidak ada berita bohong. Tidak ada hoaxnya. Nah. Tapi kalau kita kembali kepada bicaranya orang, semua jelek, yaitu baik atau bohong atau dusta atau pura-pura masuk dalam internet semuanya. Nah, Allah menjelaskan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi Allah Ta'ala menasihati Rasulullah SAW, wahai Nabi, katakanlah, apapun yang menimpa kepada kami ini hakikatnya Allah telah menentukan untuk kita. La yusibana, tidak akan menimpa kepada kami, kepada beliau dan umatnya dan orang kafir, illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah telah tuliskan, tetapkan untuk kita. Subhanallah, untuk kita. Lana ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan alaina. Jadi Allah menakdirkan untuk kaum muslimin ini nikmat. Nikmatan lana, nikmat. Ya, kenapa? Karena kalau kita sakit, orang mukmin menghapus dosa. Bukankah nikmat? Bayangkan kalau kita dihukum di alam kubur, siapa yang bisa mengendangi kita? Hukuman di dunia itu paling ringan. Nah, nikmat. Ketika orang itu dia mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, mati. Dia kena sakit corona, kena wabah, kena taun. Tapi dia ahli tauhid, matinya mati syahid, bukan mati sangit. Nah, nikmat kan. Jadi bukan alaina. Jadi COVID-19 atau corona itu nikmat untuk orang beriman. Jadi jangan takut kita. Ya, jangan takut, jangan wedi. Gimana kita wedi dengan makhluk? Namun kita tetap disuruh berikhtiar, ya. Tadawau, berobatlah, berhati-hatilah. Ya. Jadi tapi kita tidak takut. Sehingga bingung dengan sendirinya. Takut kita yang murni, takutnya kita pada Allah. Ya. Takut kita pada Allah, mana beribadah kita kepada Allah. Cuma kalau ada wabah, kita tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang kena penyakit, yang itu penyakit menular, memang betul. Tidak boleh kita masuk dalam satu negeri yang di situ ada wabah. Nah, yang di dalam itu tidak boleh keluar. Kalau kita umpamanya di Gresik sudah ada wabah, semoga cepat dihilangkan. Lalu Sidoarjo sudah ada wabah, ya Mas, satu lokasi. Karena tidak boleh itu yang kena wabah tidak boleh keluar di tempat yang tidak ada wabahnya. Yang tidak ada wabahnya tidak boleh masuk di tempat yang
yang tidak ada wabahnya tidak boleh orangnya masuk di tempat yang di situ kena wabah. Nah itu. Ya. Jadi ini adalah sudah ditentukan oleh Allah dan ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Ta'ala menjadikan seperti ini, siapa manusia seluruh dunia ini yang bisa menolak wabah ini? Dan alhamdulillah kalau kita pahami justru kematian yang banyak itu dari orang-orang berbuat syirik, berbuat yang kufur, yang lainnya, perbuatan kemaksiatan, sekali bentuk itu takdir. Tapi sedikit orang beriman yang kena wabah itu. Karena penjagaannya selalu kuat di hadapan Allah Ta'ala. Selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Taruhlah mati karena wabah, mati syahid insya Allah. Karena ada dalilnya. Nah itu enak orang mukmin, sehat juga enak, meningkatkan ibadah, sakit juga bersabar, ya, meningkatkan yaitu pahala, meninggal dunia juga mati syahid. Enak kan jadi orang mukmin ini. Kalau menjadi orang kaya sengsara. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan huwa maulana, subhanallah. Allah penolong kami. Nah, Allah penolong kami itu dalam surat At-Taubah nomor 5. Jadi beliau diberitahu oleh Allah Ta'ala, beritahu wahai Nabi, umatmu itu apa yang menimpa kepada kami itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk kebaikan kita kaum muslimin. Tapi azab untuk orang kufar, untuk orang berbuat syirik. Nah, tidak ada, lihat pola para ulama sunnah tenang saja dia. Hidupnya kayaknya tidak ada satu masalah. Kenapa Allah telah menjanjikan ketenangan ini untuk orang yang kuat imannya dan kuat amalnya dan juga kuat tauhidnya, kuat sunnahnya. Karena Allah menjaga. Wa huwa maulana, subhanallah. Allah itu penolong kita. Jadi kita jangan bingung, jangan ribut. Tenang saja kita. Nah, lalu apa katanya Allah Ta'ala di tengah-tengah ada musibah ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaknya pasrah, tawakal orang beriman ini. Bahwasanya takdir ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kebaikan diri kita telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita harus berikhtiar, tapi paling kuatnya ikhtiar itu kuatnya hati kita kepada Allah. Makanya ada saran, pokoknya jangan gelisah, ya, jangan bingung deh. Orang kena bingung itu gampang kena penyakit. Orang sedih itu gampang kena penyakit. Makanya kita berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal huzni, minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yaitu dari kesedihan, ya. Dan dari yaitu dari kesedihan lah, ya. Dari kesusahan, sedih. Karena sedih itu penyakit hati. Bayangkan orang dikasih makan enak, ketemu istrinya yang cantik, kalau dia sedih, nah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau orang tuh masya Allah, walaupun hanya makan nasi sedikit, ya nggak ada lauknya, kalau dia gembira nikmat makan itu. Ternyata ketenangan jiwa ini nikmat hidup yang paling indah. Nah, oleh karena itu dalam kondisi seperti ini, kaum muslimin wal muslimat, kuatkan tawakal kita kepada Allah. Kalau kita keluar baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Aku sebut namamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku berserah diri hanya kepadamu Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang bisa menghalangi kami ya Allah kecuali Engkau. Nah, yang tidak ada daya dan kekuatan kecuali kepada Engkau. Semua makhluk enggak bisa melawan kehendak Allah. Nah, ya. Ini tawakal yang harus kuat. Bismillah kita pergi. Takdir sudah ada.
Ya. Cuma kita nggak bunuh diri. Ya, jangan takut nanti kalau keluar saya bagaimana, ini saya bagaimana, ini saya bagaimana. Karena apa? Keraguan. Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Allah menjelaskan dalam ayatnya wa 'alallah. Bertawakal kepada Allah bukan kepada makhluk. Falyatawakal, hendaknya bertawakal siapa al-mu'minun, orang mukmin. Selanjutnya. Nah, beriman kepada takdir ini bagian daripada rukun iman yang cukup besar sekali yang dibahas oleh para ulama sekian kitab akidah. Wajib kita mengimani. Jangan karena ini ada berita, ini karena digarap oleh kelompok Cina, angkatan bersenjata, kelompok Cina membuat corona bisa apa? Makhluk nggak bisa buat apa-apa. Kalau sudah kena penyakit, ya kena penyakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Belumlah sempurna iman seorang hamba sehingga dia beriman kepada takdir yang menimpa kepada dia berupa kebaikan atau berupa kejelekan. Nah ini. Orang beriman dengan takdir kuat ya. Senang dia. Meninggal. Oh iya waktunya sudah takdirnya. Saya belum lahir sudah dicatat oleh Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah, ya enak. Jadi orang mukmin enggak susah payah dia. Tenang saja dia ya. Orang ribut, orang yang ahli tauhid, tenang, lihat para ulama sunnah itu. Ya. Kenapa mereka dicabut oleh Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah Ta'ala itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, karena kuat imannya dan karena kuat takwanya. Iman yang didukung dengan lisannya, yang didukung dengan amal. Takwa yang mana orang itu menjauhi kemaksiatan. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak walau anfaqta misla akatin dzaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari. Seandainya kita ini berinfak 1 gunung Uhud berupa emas, bayangkan. Siapa manusia di dunia ini yang memiliki emas 1 gunung Uhud? Seandainya berinfak seperti gunung Uhud 3 kilometer itu. Ya panjangnya, gunung paling panjang di Saudi Arabia. Seandainya itu berupa emas diinfakkan, tidak akan diterima kalau orang itu tidak beriman kepada takdir. Selanjutnya, musibah corona yang lainnya untuk orang mukmin nikmat. Untuk orang mukmin nikmat. Itu bukan malapetaka. Tapi kita tidak boleh berharap penyakit. Ya. Karena ada suatu hadis beliau menjelaskan la tatamannau liqa'al aduwi. Kamu jangan berharap datangnya musuh. Fa'idha lakitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu berjumpa musuh, ya harus bersabar. Enak kan? Nah sekarang corona ini musuh. Musuh siapa? Musuh jasad kita. Tapi taulah yang membuat corona itu Allah. Bukan manusia. Pengobatannya pun juga dari Allah. Ya. Kesembuhannya pun dari Allah. Ketika sakitnya pun dari Allah. Matinya pun juga Allah yang menakdirkan. Jadi orang mukmin itu bagus. Jadi corona untuk orang mukmin adalah nikmat. Bagaimana tidak nikmatnya? Banyak kalau kita hitung. Dengan adanya corona ini kita berhati-hati ya, nggak sembarang keluar. Duh, nikmat kan. Ya. Kemudian juga kita juga bisa menghemat tenaga. Nikmat.
Dengan adanya corona ini kita bisa bertemu keluarga, anak yang lain sebelumnya kita tinggalkan. Sekarang berkumpul, nikmat. Nikmat kita ini. Banyak kenikmatannya. Lalu mana dalilnya kalau corona itu nikmat untuk orang beriman? Nah, ginilah. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bersumber dari Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan, sangat mengherankan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua urusannya baik. Sakitnya baik, sehatnya baik, duduknya baik, berdirinya baik, sholatnya baik, makannya baik. Baik semuanya. Kalau itu meniru sunnah beliau. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Tidaklah itu ada kecuali untuk orang mukmin. Loh, untuk orang mukmin, bukan untuk manusia, tapi untuk orang mukmin. Nah, inilah Bapak dan Ibu harus kita pahami. Kita bersyukur ini ada corona ini. Sambil kita juga mohon untuk dijauhkan, diangkatnya, ya. Bagaimana tidak bersyukur? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untuk Allah dalam semua keadaan. Karena dengan adanya corona ini berapa banyak orang biasanya masjidnya agak dipel. Ya. Tangannya biasanya nggak dicuci. Biasanya keluyuran kesana kemari, borong makanan cukup, masak di rumah. Ya. Nikmat kan. Biasanya banyak joget, rombongan itu menggelar kesyirikan, kebid'ahan. Sekarang tidak ada. Nikmat kan? Nikmat. Karena Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu ada hikmahnya. Ya. In asabathu sarra'u syakara. Jika orang mukmin ini ditimpa dengan kesenangan, badannya sehat, untuk ibadah, duitnya banyak diinfakkan, punya ilmu diamalkan, didakwakan, ya. Nikmat ya. Fakana khairan lahu, itu baik untuk si dia, bukan jelek loh. Wa in asabathu dharra, dan jika ditimpa oleh orang mukmin ini dengan yaitu kesulitan, dengan penyakit. Nah, ditimpa penyakit seperti sekarang banyak orang bingung dengan yaitu corona. Sabara, bersabar, fahuwa fakana khairan lahu. Maka dengan bersabarnya ketika diuji oleh Allah Ta'ala corona ini menjadi baik, jadi nikmat, baik. Nah, sekarang kita tanya, kapan kita bisa merasakan nikmatnya makan? Nikmatnya makan ketika kita lapar. Lapar itu wabah. Penyakit lapar itu. Makanya dengan lapar itu, karena penyakit, orang berusaha untuk menghilangkan penyakitnya lapar dengan makan. Kapan orang itu merasakan nikmatnya dia minum? Ketika haus. Haus itu bala. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Loh, katanya Allah Ta'ala, kami uji kalian semuanya itu dengan suatu di antaranya rasa takut, takut corona, lapar. Ya. Jadi corona ini untuk orang mukmin nikmat. Satu, menyadari ini kekuasaan Allah. Ya. Kemudian tidak ada makhluk yang bisa menolak kekuasaan Allah. Bayangkan manusia di dunia ribut, setengah mati, setengah hidup. Tapi orang mukmin lihat para ulama bicaranya, subhanallah. Bicaranya qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Menyejukkan hati betul. Karena sejuknya hati ini bukan dengan makan yang enak. Makan yang enak itu hanya di lidah 5 menit. Tapi iman ini kenikmatan yang tidak pernah putus kenikmatannya. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala yang menjadikan kamu itu dibuat senang, dibuat nikmat dengan iman.
Dan diindahkan hidup itu dengan iman. Subhanallah. Kalau makan enak bisa dicicipi oleh orang lain, bapak dan ibu. Tapi kalau nikmatnya iman, siapa yang bisa mencuri, yang bisa mencoba nikmatnya iman orang lain? Nah, ya, jadi corona ini nikmat. Baik untuk orang mukmin. Subhanallah. Tapi kita disuruh dengan nikmat itu suruh istighfar, beramal soleh, ya, memohon kepada Allah Ta'ala untuk dijauhkan penyakit ini. Ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarakis saqa. Nah, wasu'il qadha wa samatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa corona wa min sayyi'il asqami. Nah, nikmat. Bayangkan kalau tidak ada bala, kita tidak ta'awud kepada Allah. Tidak beristighfar kepada Allah. Tidak mencari sebab apa dosa kita ini. Nikmat kan? Nah, tapi itu untuk orang mukmin, untuk orang kafir azab. Nah, kemudian berikutnya, musibah ini di samping itu datangnya dari Allah Ta'ala, tapi ada penyebabnya. Nah ini, ya. Ada penyebabnya. Ini harus kita pahami. Sebagaimana Allah menjadikan kita punya anak, penyebabnya nikah. Kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kenyang, kita disuruh makan. Kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala punya ilmu, kita disuruh menuntut ilmu. Jadi sebabnya ada. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita kulu wasrabu, makanlah dan minum. Karena itu menjadi sebab hidupnya kita. Nah, penyebab yang paling pokok bapak-bapak dan ibu, musibah corona ini datang karena sebab mendustakan hukum-hukum Allah. Allah itu yang menciptakan manusia, Allah yang berhak mengatur hidup kita. Bayangkan kalau kita membeli mobil mesti dapat surat. Nah, pemeliharaan mobil dari pabrik mobil. Lah kita ini siapa yang menciptakan diri kita? Apakah pabrik mobil? Ya. Orang ketika membeli sepeda motor ada surat panduan pemeliharaan sepeda motor. Yang mengeluarkan ya pabrik motor. Lah kita ini yang menciptakan kita itu Allah. Lah kok ditolak peraturan Allah? Coba jenengan tumbas sepeda motor, ya, tapi peraturannya yaitu jangan dari pabrik motor, peraturannya tukang jual garam, ya habis loh sepeda motor kita. Inilah dosa kita. Wong kita itu kan enak kan, diciptakan oleh Allah agar beribadah iki loh. Perintah ku laksanakan, larang ku tinggalkan. Loh kok manusia itu bongol? Menantang, lihat riwayat hidupnya Fir'aun, mati. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Ad, kaumnya Samud. Hancur karena apa? Menolak peraturan Allah. Nah sekarang mana dalilnya bahwasanya musibah corona ini dan yang lain sebab orang itu mendustakan dan menolak hukum Allah. Dalilnya bukan dari akal kita, bukan dari penemuan, tapi dari Al-Quran. Dari yang menciptakan kita ini loh. Surat Al-A'raf nomor 96. Nah. Allah berfirman, walau an ahlal qura amanu wattaqau. Dan seandainya penduduk negeri kita ini penduduk negeri ya, bukan penduduk langit. Amanu mau beriman, mau bertauhid. Wattaqau dan menjauhi syirik, menjauhi kemaksiatan. Ya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar.
tentu akan kami buka berkah kebaikan. Berkah itu kebaikan. Kebaikan-kebaikan dari langit dan bumi, bukan dibuka wabah. Tetapi dibuka kebaikan, angin yang sepoi-sepoi, lautan airnya yang genang, yang tenang dia, gunung yang betul-betul tidak meletus, tanaman bisa dipetik yaitu buahnya, jalan tidak longsor. Ya, ini kalau kita penduduk negeri itu mau beriman, mau bertauhid. Tetapi walakin kadzabu, namun penduduk dunia itu banyak berbuat dusta. Di situ beriman malah syirik yang disenangi, malah yaitu memperkara orang ahli tauhid. Disuruh mengamalkan sunnah malah dimusuhi orang ahli sunnah. Malah ahli bid'ah yang menyerang ahli sunnah. Lain namanya walakin kadzabu. Apa katanya Allah Ta'ala? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka ini, kami azab mereka ini dengan sebab dosa mereka. Lah ini bukan dengan takdir. Betul Allah menakdirkan, tapi Allah menghukum dengan sebab dosa manusia. Ya inilah kita kalau ingin Bapak dan Ibu bala ini segera tiba. Nah, mulai sekarang kita harus betul-betul memberhentikan kemusyrikan ini, kebid'ahan ini, kemaksiatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah menutup tempat barbar, kasino, coket, yang lainnya. Menutup pula tempat-tempat yang banyak dilakukan untuk kesyirikan dan kebid'ahan. Ini harus kita syukuri. Dan ketika diangkat, mudah-mudahan ini tetap berlanjut keputusan-keputusan ini. Biar tidak terulang lagi wabah ini. Nah, yang nomor 2. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura nomor 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kepadamu itu karena dosamu. Jadi bukan karena alam, bukan karena gunung, bukan karena cuacanya, bukan karena ini hujan, bukan karena panas, bukan karena musim. Musim semuanya itu tidak ada yang berbuat dosa. Mereka semuanya beribadah kepada Allah. Dosa ini manusia inilah. Tetapi Allah menjelaskan wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan jumlah orang yang banyak melakukan dosa. Seandainya Allah Ta'ala tidak memaafkan, tidak ada satupun manusia yang hidup di permukaan dunia ini. Jadi Allah menyiksa, ya, menghukum sebagian karena menunjukkan adilnya melakukan orang berbuat dosa, membiarkan sebagian tidak dihukum agar mereka itu sadar. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pahami. Ya. Apa katanya Allah Ta'ala dalam surat Fatir nomor 45? Walau yu'akhiduhullahu an-nasa bima kasabu. Seandainya Allah Ta'ala menghukum manusia dengan sebab semua dosa mereka, ma taraka ala dhahriha min dabatin, tidak mungkin akan ada di permukaan bumi ini satu binatang pun melata. Kan harus disikat semuanya. Dan harus dihukum semuanya. Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma, tetapi Allah menunda sebagiannya. Ya. Bayangkan sekarang ini kucing kelaparan, Bapak dan Ibu, tikus itu keluyuran karena apa? Sampah-sampah sudah tidak ada makannya. Jadi kalau kita lapar, orang miskin lapar ya, jualan tidak ada, nggak bisa jualan, nggak bisa kerja, itu masih mendingan kita bisa minum air. Tikus itu keluyuran ke sana kemari, dia kucing itu kelakepan ke sana kemari, ngaung-ngaung di depan orang. Loh, ini sebab dosa manusia. Ya. Jadi apabila Allah harus menghukum semua manusia yang berbuat dosa, tidak ada yang tersisa, yaitu binatang ternak di permukaan dunia ini. Lah kalau sudah tidak ada binatang ternak, kita itu makan apa?
Yang ikan kita makan, ayam kita makan, kambing kita makan, sapi kita makan. Loh, ini kebaikan Allah yang harus kita syukuri. Dihukum sebagian. Bayangkan sakit corona seluruh dunia. Berapa jumlahnya dengan penduduk dunia. Belum ada 20%-nya yang kena. Dibandingkan dengan sehatnya kita. Kita tuh kalau melihat tidak mensisus orang yang mati karena biasa. Yang kita sisus, yang kita hitung itu orang yang mati karena corona. Ya. Atau orang yang diduga ini kena penyakit corona. Positif corona, jumlahnya sekian. Tapi positif orang mati kita nggak pernah menghitung. Padahal orang mati ini banyak jumlahnya. Loh. Ya. Orang mati banyak jumlahnya. Lihat di rumah sakit itu. Meninggal dunia bukan karena corona. Nah, ini bukan berarti kita membiarkan penyakit corona. Bukan begitu. Kematian ini banyak jumlahnya. Lihat ketika mereka sedang mengadakan ziarah satu bis itu ya. Remek mati 28, 40. 5 orang mati, nggak ada berita dunia. Nggak ada sifatnya merah atau hijau. Jadi kematian itu mesti ada. Cuma yang kita lihat sekarang ini yang dikhawatirkan kematian karena sebab corona. Kenapa tidak dihitung kematian sebab syirik? Kematian ketika mereka sedang mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Ketabrak, goleng mobil yang terbakar. Kita hanya menghisap corona. Allah menghisap semua amalan kita. Ya. Jadi ini harus kita pahami. Alhamdulillah kita masih banyak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lebih kita bukan berarti tidak khawatir dengan corona, silahkan. Tapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita ini meliburkan ibadah. Bayangkan sekarang masjid kosong. Rumah Allah loh. Pondok 2000 pergi santrinya. Kalang kabut. Kita ngasih pelajaran di online lain dengan biasa, bertatap muka. Dan kita pahami sendiri. Bayangkan ketika libur tempat-tempat taklim, siapa orang awam ini yang bisa memberi nasihat mereka? Belum tentu mereka punya internet. Nyari kita pahami. Inilah dosa-dosa manusia yang harus kita hentikan. Harus bertobat kita ini. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum nomor 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan wal bahri itu bukan di laut tetapi di tanah-tanah yang ada becekan air. Tanah-tanah yang lembah, yang kebanjiran, yang satu kemiren, satu mata kaki itu namanya bahr. Nampak kerusakan di daratan dan di tanah-tanah yang becek ini sebab kasabat aydin nas, sebab dosanya manusia. Bukan dosanya kucing, bukan dosanya kambing, bukan dosanya pohon-pohon. Tidak ada manusia resah dengan kambing. Lihat sekarang, kambing tidak ada kena corona. Karena apa? Kuat tauhidnya pada Allah. Tanya kambing itu. Kucing nggak ada kena sakit corona kucing itu. Subhanallah, ya Allah. Engkau maha adil ya Allah. Kucing ini adalah makhluk yang tunduk kepada Allah. Lihat ayam jago itu. Jam 1 bangun kita masih ngorok. Jam 2 keluruk, kukuk dia bangun. Jam 3, nah. Jam sekarang tidak keluruk dia. Tidak berkokok dia. Jadi yang kena virus ini ternyata manusia mana berbuat dosa. Lihat, tanaman kena virus corona tidak ada. Nah, ini harus kita pahami.
Lalu Allah menjelaskan yudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin mengadab sebagian dosa mereka, bukan semua dosa. Lah, kalau dosa mata kita dihukum oleh Allah, dosa hidung kita dihukum oleh Allah Ta'ala, dosa telinga kita mendengarkan nyanyian, mendengarkan hibah, dosa tangan makan dengan tangan kiri, ya. Dosa kita yaitu pikiran kita, dosa hati, dosa kaki, habis kita tidak bisa hidup lagi di dunia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah Ta'ala hanya mengadab orang-orang itu sebagian yang mereka perbuat perbuatan dosa ini, bukan semua dosa. Lalu apa maksudnya Allah Ta'ala? La'allahum yarji'un. Semoga mereka itu mau sadar, mau kembali, ya. Kalau dulu maksiat, ya Allah, aku ini berbuat maksiat, inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, kami berbuat zalim yang banyak, ya Allah. Aku kembali anabu fatubtu ilaika, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Yakin akan segera diangkat wabah ini. Nomor 2 berikutnya. Kezaliman tokoh umat dan hartawan. Nah ini. Jadi corona ini sebab kezaliman orang-orang punya kekuatan. Dan juga orang-orang yang kaya. Ya. Ini harus kita paham. Kalau kita lihat dunia internasional, banyak yang mencaci Islam. Walaupun orangnya mengaku Muslim. Lihat para ulamanya. Sudah kiai, haji, menghina Islam. Menghina sunnah. Menghina para sahabat. Menghina Rasulullah SAW. Bagaimana tidak dihukum? Jadi kalau kita sebagai orang yang kuat di rumah tangga kita sebagai bapak, jangan berbuat zalim kepada anak. Seorang suami jangan berbuat zalim kepada seistri. Mentang-mentang seorang laki-laki lebih kuat. Seorang majikan jangan berbuat zalim kepada kaum buruhnya. Mentang-mentang dia majikan. Seorang kaya jangan berbuat zalim kepada orang miskin. Bayangkan orang miskin itu hutang 1 juta disuruh membayar 1.050.000, 1.100.000. Apakah ini bukan kezaliman? Coba tanya kepada yang menghutangi, kalau kamu hutang 1 juta, saya tarik 1.100.000, kamu merasa didolimi apa merasa ditolong? Kita bicara menurut akal yang sehat, bukan bicara menurut hawa nafsu. Inilah bahayanya orang punya duit sekarang di mana-mana disodori, Pak, utang bunganya hanya ringan. Pak, tidak ada bunganya. Bohong, betul tidak ada kalimat bunga. Oh ini administrasinya banyak sekali. Ini dosanya orang kaya, dosanya orang kuat juga begitu. Mana sih dalilnya kalau seperti itu? Karena dosanya tokoh-tokoh umat dan hartawan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat nomor 16. Nah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Dan apabila kami yaitu Allah ingin menghancurkan dalam satu negeri. Na'udzubillah min dzalik. Amarna mutrafiha, kami akan menyuruh. Dalam satu makna yang lain dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kami akan memperbanyak jumlahnya. Ya. Mutrafiyah itu orang-orang punya kedudukan dan juga punya kekayaan. Lalu diperintahkan untuk taat kepada Allah. Ya. Saya ulang lagi. Maka apabila, katanya Allah, fa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami ingin menghancurkan dalam satu negeri, amarna, ada 2 makna, kami perintahkan untuk berbuat baik. Siapa itu mutrafiyah? Yang nomor 2 maknanya, yaitu oleh Ibnu Abbas dikatakan kami perbanyak
mutraf, orang-orang yang kaya, orang punya kedudukan, fafasaku fiha. Lalu mereka berbuat fasik. Fasik itu maknanya kharaja anit ta'ah, tidak mau taat kepada Allah, malah merusak hukum Allah. Nah, kalau sudah orang-orang kaya, punya kedudukan ini, kerjanya merusak din, merusak sunnah, mengolah Allah Ta'ala, mengolah agamanya, mengolah utusannya, apa katanya Allah Ta'ala? Fa haqqa alaihil qawlu. Maka berhaklah, sepantasnya lah, ya, ucapan Allah Ta'ala untuk menetapkan orang-orang yang atau hambanya mau yang berbuat jahat ini, fadammarnaha tadmira, kami hancurkan dengan betul-betul kehancuran. Nah, ini peringatan untuk kita semuanya. Kekuatan fisik itu dari Allah, syukuri, jangan dibadalim. Orang kaya itu kayaan dari Allah, maka syukuri untuk diinfakkan, jangan menindas orang. Contohnya mana? Banyak. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu sehat badannya, tidak kena corona, tidak kena COVID-19. Tenggelam di Laut Merah. Kapan tenggelamnya? Setelah dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Fakul hallaka ila antazakka. Katanya Allah Ta'ala menasihati. Wahai Nabi Musa, Fir'aun itu, maukah kamu membersihkan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika, aku akan tunjukkan jalan-jalan Rabbmu ini. Fataksa, sehingga kamu menjadi orang takut kepada Allah. Ditantang. Dikiranya Fir'aun itu menang melawan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini contoh. Ya. Ini harus kita pahami. Fir'aun dahulu. Kalau sekarang ada orang contohnya seperti Fir'aun akan dihancurkan oleh Allah. Hati-hati. Peringatan Allah secara menjadi ibrah untuk kita. Jadi Fir'aun itu matinya bukan karena corona. Badannya sehat dia. Bayangkan punya yaitu tukang-tukang sihir. Bahkan bendaranya. Qarun itu kuncinya saja anak kunci. Bukan anak kuncinya dibawa orang satu desa itu enggak kuat. Karena banyaknya duit-duit harta yang dimiliki. Ya, tentara-tentaranya Fir'aun itu orang ahli sihir. Ya, bukan hanya senjata rudal, ahli sihir, kerjasama dengan jin yang kufur, syaitan dan juga iblis. Makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi setelah didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam, masuk Islam mereka. Nah, ini faedahnya dakwah. Mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam, agama tauhid. Marah Fir'aun ini. Akhirnya dihukum, dibakar orang-orang yang sifatnya akhirnya menjadi temannya. Kemudian masuk Islam itu. Bahkan istrinya juga Asia, yaitu dipukul dengan batu yang besar. Ini tidak adabnya orang kafir. Nah, satu malam seketika Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun. Fa'asri bi'ibati laylan innakum muttaba'un. Wahai Nabi Musa, pergilah kamu malam hari. Kamu akan dikejar oleh Fir'aun. Dikejar, bukan Nabi Musa yang mengejar Fir'aun. Ya. Watrukil bakhra rahwa. Biarkan laut itu terbentang. Aku akan tenggelamkan Fir'aun. Ternyata kenapa? Dihancurkan Fir'aun itu dan orang-orang yang kufur. Bukan karena badannya sakit karena corona. Tetapi karena syiriknya, karena menentang Rasulnya Allah. Pahami? Jadi kita sebagai orang tua jangan menindas kepada anak. Suami jangan menindas kepada si istri. Ya, seorang majikan jangan menindas kepada kaum buruh. Kekuatan la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian juga ayat yang lain yang perlu kita fahami dari surat Al-An'am nomor 123, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha
wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Artinya, wa kadzalika, dan demikian itulah wahai manusia, ja'alna fi kulli qaryatin, kami jadikan setiap desa atau setiap negeri akabiro, pembesar-pembesar. Ya, mujrimnya yang berbuat dosa. Loh, ini yang dilalaikan banyak orang. Liyam kurufiha, agar mereka bisa makan buat tipu daya di negeri itu, di kampung itu, di desa itu. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, padahal tidaklah mereka menipu daya kecuali diri mereka sendiri. Karena perbuatan dosa itu kembalinya kepada yang beramal, bukan kembali kepada yang dizalimi. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka itu yaitu merasa sadar, tidak sadar dia. Karena Allah Ta'ala telah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan juga mata mereka. Ini diantara penyebab yang nomor 2. Karena itu jangan sampai kita sebagai yaitu orang yang mendapatkan ilmu lalu menindas orang yang bodoh. Orang kaya lalu menindas orang yang miskin. Orang kuat lalu berbuat jahat kepada orang yang lemah. Jangan. Hukum Allah Ta'ala tidak bisa kita halangi. Dan Allah Ta'ala berbuat adil, menghukum orang berbuat salah. Bahkan Allah Ta'ala memberi pahala yang banyak terhadap orang beramal soleh. Maka satu contoh apa katanya Fir'aun. Wa qala Fir'aunu daruni aqtul Musa. Ya. Nabi Musa berdakwah maunya dibunuh. Berkata Fir'aun, daruni, biarkan, serahkan padaku aqtul Musa. Aqtul Musa, saya akan membunuh Musa ini. Wal yad'u rabbahu, dan supaya Musa ini mohon kepada Rabbnya. Ini kan kesombongan Fir'aun. Apa benar janjinya Fir'aun ini akan bisa membunuh Nabi Musa? Tidak bisa. Ya, karena Allah Ta'ala yang mendaki untuk kemenangan Nabi Musa. Inni akhafu ayyubaddila dinakum, saya takut kalau Musa ini mengganti agamamu. Yang asalnya kamu menyembah saya lalu kamu menjadi beribadah kepada Allah. Ini ketakutan, kekhawatiran, yaitu Fir'aun, raja yang durhaka di permukaan dunia. Aw ayyidhira fil ardil fasad, atau saya takut kalau Musa ini akan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Bayangkan Nabi Musa utusan Allah Ta'ala dituduh berbuat kerusakan. Fir'aun yang merusak umatnya, membunuh anak yang lain laki-laki, tidak dikatakan merusak. Inilah gaya bahasa orang-orang kufar yang harus kita fahami. Ya. Sekarang Islam namanya Islam radikal. Islam teroris. Nah, ya. Islam aliran keras. Aliran keras apa? Sekarang lihat. Orang-orang Islam itu banyak yang dibunuh, yang dianiaya oleh orang kafir. Itu bukti. Tapi orang-orang kafir tinggal di negara orang Islam tidak dibunuh. Jadi mereka memang mengeluarkan pendusta-pendusta, dusta-dusta supaya menjauhkan orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cara mereka. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan, maka ketika banyak orang miskin masuk Islam, apa katanya pemuka-pemuka Quraisy? Hei Muhammad, singkirkan orang-orang yang lemah itu, orang yang miskin itu. Apa saya ini harus berkumpul dengan orang-orang miskin itu? Itu sombongnya orang kaya. Ya. Jadi beliau disuruh oleh orang-orang kafir, tokoh-tokohnya, aku mau duduk dengan kamu Muhammad, tapi jauhkan orang miskin itu, orang-orang tidak punya kedudukan itu. Dikira itu kebaikan. Allah menurunkan ayat. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir hamba-hambaku yang beriman
selalu memohon beribadah pada Allah Ta'ala pagi dan sore. Ya, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang nomor 3, mendustakan utusan Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 3 halaman 404, keterangan surat Al-A'raf nomor 98 sampai 99, yang kita baca tadi 98. Ini penyebabnya, kalau sudah utusan Allah Ta'ala diserang, Allah Ta'ala akan bela. Lihat Nabi Nuh alaihissalam ketika diserang oleh orang-orang ahli syirik, ahli musyrik, Allah yang menolongnya. Yang dihancurkan siapa? Bukan Nabi Nuh dan orang beriman. Yang dihancurkan orang-orang yang mendustakan utusan Allah. Lihat kaumnya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperkara oleh yaitu Namrud dan juga yang lainnya. Siapa yang dihancurkan? Yang dihancurkan bukan Nabi Ibrahim, yang dihancurkan yaitu Namrud dan bala tentaranya. Jadi jangan sampai sunnah ini dilecehkan. Bayangkan ketika corona sedang menyebar, adakah dukun yang bisa menolak balak corona? Kumpulkan dukun-dukun seluruh dunia itu. Adakah azimat-azimat atau keris-keris? Ya. Atau orang-orang menganggap dia yang bisa menolak balak, mendatangkan manfaat. Kenapa tidak diselesaikan corona ini oleh para dukun? Kenapa paranormal tidak bertindak pada sekarang ini menolong pemerintah untuk mengatasi ini? Diam mulut mereka. Ini perusak-perusak din ini, peramal-peramal dukun-dukun ini. Yang mengaku tahu urusan gaib. Bisa mendatangkan rezeki. Bisa mendatangkan hujan. Menolak hujan tidak bisa. Apalagi mendatangkannya. Menolak corona tidak bisa. Kalau bisa tentu mereka akan bergelora dulu. Inilah dosa-dosa orang pembohong-pembohong utusan Allah Ta'ala yang menjadi sebab turunnya wabah. Dan demikian juga tersebarnya corona ini akan sebabkan apa? Sebab kemaksiatan wanita, joget, dansa, kasino, alat musik yang menyebar, miras, minuman keras, perjudian, perzinaan. Nah ini, ya, ini penyebab. Ini harus kita fahami dan bagaimana kita membendung. Makanya para ulama itu senjatanya ilmu. Kan tidak ada ulama punya bedil, punya rudal, nggak ada ulama. Ulama itu punya ilmu. Banyak manfaatnya ini. Maka jika ulama ini didukung oleh waliul amri, ya, untuk memberantas joget, ya, dan juga bar, kasino, di beberapa tempat, insya Allah akan terangkat corona ini. Mana dalilnya? Dalilnya banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani rahimahullah taala, bersumber dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil umat ini," ya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita ini, khasfun, akan ditimpa tanah longsor, tanah pecah, ambles. Ya. Bukankah itu bala? Wa mashun, dan perubahan cuaca. Ya. Perubahan alam. Dan kita saksikan sekarang ini tidak bisa kita prediksi bulan apa turunnya hujan dan kapan kemarau.
Dan ini menjadi sebab kebingungan orang. Waktunya sedang bercocok tanam, nah kering. Waktunya panen, hujan. Ini kan perubahan cuaca. Wa qadfun, dan juga gunung meletus, gempa, ya, bangunan ambruk, tanaman-tanaman yang jatuh, angin-angin yang yaitu merobohkan. Nah, ini tiga, ini wabah, ini adalah bencana. Faqala rajulun minal muslimin. Bertanya salah seorang dari orang muslim ini, ya Rasulullah, wa mata dzalika? Ditanya Rasulullah SAW, kapan wahai Nabi terjadi perubahan cuaca, gempa bumi, banyak pembunuhan, dan juga tanah longsor, air naik ke daratan, darat itu ambles, ya, kebanjiran, yang lainnya ini. Kapan itu musibah kan membawa, yaitu merenggut nyawa, menghancurkan bangunan, ya, ekonomi hancur. Kapan itu wahai Nabi terjadi? Kapan itu wahai Rasulullah SAW terjadi? Qala, jawabnya beliau, idza dhaharatil qainat, ketika sudah menyebar, ya, penyanyi wanita, penyanyi wanita, bapak dan ibu, sudah menyebar. Dulu penyanyi wanita itu, kita itu kalau mau melihat, naudzubillah min dzalik, kalau orang tuh ingin melihat menari, orang menari itu di bioskop di Surabaya atau di Gresik atau di tempat yang lainnya. Sekarang tidak. Cucu-cucu anak-anak kita itu melihat penyanyi wanita yang telanjang yang lainnya dengan HP itu. Ya, idza dhahar, ketika sudah nampak. Kalau penyanyi-penyanyi yang sifatnya dulu, ya 50 tahun yang lalu sebelumnya itu kecil jumlahnya. Dan orang-orang desa tidak kena pengaruh. Tapi sekarang dengan zaman modern ini, semua kemaksiatan tampil tanpa diundang. Dan tanpa yaitu dicari, datang. Kita ini mau mendownload kitab, naudzubillah min dzalik. Datang di tengah mendownload tuh gambar wanita, iblis yang datang dulu. Ketika kita itu mendengarkan YouTube begitu, ya, dari dai-dai sunnah, nah disampingi oleh, ya, didahului oleh bisikan-bisikan syaitan nampil pula. Kalau sudah ini nampak, para penjoget wanita, apalagi, ya, yaitu lihat sekarang. Dulu itu tidak ada walimatil arus itu dengan joget. Sekarang banyak. Mata ini nggak bisa mengingkari. Penutupan sekolah dulu itu subhanallah. Dan juga pembukaan sekolah. Sekarang lain joget. Anak disuruh joget. Dipaisi gadis-gadis kecil itu. Nah, kalau ini sudah nampak, nah, datang musibah tadi. Wal ma'azifu, dan alat-alat musik. Alat musik di mana-mana kita ini sudah serba repot. Telinga ini di mana-mana mendengar musik. Di mana-mana mendengar suara wanita. Dan kalau sudah ada musik, temannya joget. Temannya nyanyi, temannya dansa. Kalau sudah begitu perzinahan yang muncul. Wasuribatil khumur, dan apabila sudah menyebar minuman-minuman khamr. Sekarang bukan lagi namanya minum khamr, minuman segar, minuman sehat. Nah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak pada zaman sekarang.
Inilah kenapa wabah, kenapa musibah datang, karena ini sebab dosanya manusia. Bahkan nenek kakek pun juga senang untuk melihat, bahkan juga ikut dancing TikTok juga dia. Joget bersama, didampingi dengan instrumen. Ya. Disediakan pula minuman-minuman keras. Ya, maka Allah menghukum. Bayangkan kalau sudah hukuman Allah Ta'ala tiba, siapa yang bisa menepis, yang bisa menolak? Menjaga keselamatan fisik, keselamatan akidah dengan menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Bersihkan rumah dari nyanyi, rumah dari joget, ya, rumah dari yaitu minuman keras. Sekarang minuman keras itu masuk di desa. Rusak bangsa ini dengan minuman keras. Entah diimpor dari mana minuman keras itu. Jadi bangsa ini, umat ini jangan dirusak dengan khamr. Ya, dengan obat-obat yakni koplo. Dan juga banyak kalau kita naik pesawat ada peringatan. Peringatan barang siapa membawa narkoba. Tapi kalau itu ada peringatan, kita harus dihukum. Demikian juga rokok itu juga perusak umat. Itu juga memabukkan. Kalau orang tidak biasa rokok. Berapa banyak orang sakit paru dokter mengatakan karena rokok? Rokok membunuh, rokok mematikan, tapi masih menyebar. Nah, kita memang diuji oleh Allah Ta'ala. Seperti ini keadaannya. Ya. Jadi ini harus kita fahami. Ternyata wabah musibah ini keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang mana beliau bicara dasarnya wahyu nyata betul. Karena itu daerah-daerah yang kuat imannya, ya, taruhlah mendapatkan musibah tidak semisal daerah-daerah yang kufur, yang banyak kemaksiatannya. Kemudian juga, di antara penyebab wabah ini kenapa tetap terus melanda? Karena perbuatan zina. Nah, ya. Jika zina ini telah menyebar, LGBT, bahkan juga LGBT itu maunya disahkan bagaimana laki-laki menikah dengan laki-laki. Kita tidak menjumpai jago itu mau senang dengan jago. Ayam jago itu. Yang duber itu ayam betina. Ya. Kemudian juga tidak kita menjumpai kuda jantan dia mencari kuda jantan. Tidak menjumpai yaitu binatang yang jantan dia senang dengan jantan. Kita ini dibuat oleh Allah Ta'ala senang dengan wanita disuruh menikahi. Lah kok senang dengan laki-laki? Tur maunya dipasarkan, maunya disahkan. Lesbian wanita dengan wanita. Kalau sudah laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak akan lahir laki-laki, tidak akan lahir anak. Ya. Bayangkan bangsa barat banyak bingung. Karena ketika menikah dia tidak punya anak, habis orang. Merasa ketakutan dengan kaum muslimin. Sedangkan orang Islam dianjurkan menikah, bahkan juga dianjurkan untuk beristri 4 kalau mampu. Dengan syarat tidak mendolimi. Karena dengan jumlah banyak kaum muslimin kekuatan. Ya. Kalau manusia tidak boleh menikah, ya maunya zina. Inilah diperintahkan untuk berbuat, untuk menikah. Dan menikah menepis perbuatan zina. Menepis dosanya otak kita, dosanya mata kita, dosanya pula anggota badan kita.
Dan juga di antara yang lain yaitu mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Sekarang berapa banyak 1 kilo isinya hanya 9 on. Pak, ini 1 kilo rambutan ditimbang di rumah 9 on. Ketika menjual dia ngasih yaitu timbal sendiri. Ketika membeli mempunyai timbangan sendiri. Dihancurkannya kaumnya. Nabi Syuaib karena mengurangi timbangan. Tanah itu longsor dia. Kemudian juga durhaka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Menentang hukum Allah. Mengejek hukum Allah. Hati-hati ini. Ini peringatan. Baru berapa hari, berapa bulan corona ini. Sudah menjadi sebab krisis ekonomi. Banyak orang miskin menangis. Banyak pengangguran. Bingung kesehatan dan juga yang lainnya. Bingung ini lockdown apa tidak. Demikian juga pula tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Punya hadis baik berikut. An Abdullah bin Umar. Bersumber dari Abdullah bin Umar. Qala. Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kita ini. Kita ini para sahabat. Faqala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syarul muhajirin. Wahai ma'syarul muhajirin. Wahai kelompok muhajirin. Ini bukan hizbi. Karena muhajirin itu orang yang hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah untuk membela tauhid karena dimusuhi oleh orang musyrik. Dipanggilnya ya ma'syarul muhajirin, wahai sekelompok kaum muhajirin. Khamsun, ada 5 perkara. Idzab tulitum bihina, ketika engkau mendapatkan bala dari 5 perkara ini, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai engkau wahai sahabat muhajirin menjumpai 5 perkara ini. Ya. Jadi akan ada penyakit manusia 5 perkara ini penyakit bukan penyakitnya fisik tapi penyakitnya amal, penyakitnya hati. Pertama, lam tadhar al-fakhisatu fi qaumin qattun. Tidaklah nampak perbuatan keji, perbuatan zina dalam satu kaum. Ya. Hatta yu'linu biha, sehingga mereka mengumumkan, menyebarkan. Ya. Dulu orang berbuat zina itu sembunyi-sembunyi. Ketika mereka masih sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala masih menahan wabak, menahan siksaannya. Tapi ketika hatta yu'linu biha, sehingga mereka mengumumkan perbuatan zinanya, menampilkan ke videonya, ya, menampilkan pula di surat kabarnya, ini caranya berbuat zina seperti ini. Ditampakkan ini seorang anak mengumpuli yaitu ibunya, ya. Seorang bapak mengumpuli yaitu putrinya, dinampakkan luas. Padahal menurut asal bapak dan ibu orang berbuat maksiat itu harus menyembunyikan dirinya, harus tobat. Tidak boleh mujahir. Tidak boleh menampak, saya tadi malam berbuat zina, tidak boleh. Beliau mengatakan, kalau sudah perbuatan zina dinampakkan di media sosial, di surat kabar, di mana tempat, apa katanya beliau? Illa fasafihimut ta'un, melainkan akan menyebar penyakit ta'un, penyakit lepra. Yang sedikit orang itu putus tangannya, mati segera. Nah, wal auja'u, dan akan ditimpa kemiskinan. Nah, sekarang ini
Ya, dunia ini dengan 3 bulan berjalan tidak tahu sampai kapan ini. Semoga Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala segera mengangkatnya. 3 bulan, 1 bulan saja ekonomi sudah hancur. Karena orang tidak boleh keluar, tidak boleh yaitu berkumpul-kumpul. Ya. Karena kalau sudah perbuatan zina merajalela, menyebar di mana-mana dan divideokan, di-share ke sana kemari. Masuk pula yaitu di YouTube, masuk pula di internet, masuk pula di Google-nya, masuk pula di berita-berita yang lainnya. Fasa fihimut taun, maka akan menyebar penyakit taun, menyebar wabah. Wal auja, dan akan menjadi kelaparan allati lam takun madat fi aslafihim, yang belum pernah tertimpa umat-umat dahulu. Nah, ini penyebabnya Bapak dan Ibu. Ya. Hati-hati jangan sampai kita mendukung pula dengan HP kita. Orang yang berbuat maksiat itu menurut Islam harus ditutup. Jangan disebarkan. Kalau menyebarkan maknanya mengajari orang untuk maksiat. Ini caranya berzina, caranya gini, masuk dulu ke lorong, lalu gini, lalu mengajak ini, lalu. Nah itu namanya yu'linu. Menyebarkan. Kalau ini masih dijalankan, berulang lagi setelah diangkat corona ini, berulang lagi masih kumat lagi kita, tidak mustahil bala itu akan menimpa lebih berat. Nah ini satu. Ya, bersihkan rumah kita dari penyakit ini. Ada perkumpulan punya sekolah, bersihkan dari penyakit ini. Di mana-mana tempat, rumah yang disewa untuk itu jangan. Orang punya hotel juga harus menjauhkan perkara ini. Kalau tidak, sekarang banyak hotel sepi. Ya, bis-bis sepi. Saya berangkat dari Surabaya menuju Mojokerto itu isinya hanya 3 orang. Makan apa mereka? Padahal solarnya harus berapa? Kereta-kereta juga sepi, pesawat. Nah, sekarang banyak ya yang nganggur yaitu pilot-pilotnya. Benar apa yang dikatakan oleh beliau, wal auja, dan akan terjadi kelaparan. Ini belum, masih berapa bulan. Yang nomor 3. Yang nomor 2. Walam yang kusul mikyala, dan tidaklah orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Wal mizana, dan tidaklah orang-orang penjual pedagang yang suka mengurangi timbangan, suka mengurangi kualitasnya, suka mengurangi yaitu takarannya, meterannya. Illa ukhidu bisinina, melainkan akan ditimpa paceklik. Nah, wasiddatil mu'nati, dan menjadi sengsara hidupnya. Wa jawri sultani alim, dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang curang. Karena sebab mengurangi timbangan. Nah ini. Maka perlu kita jaga pemimpin-pemimpin kita agar baik. Kita jangan mengurangi timbangan. Jangan mengurangi takaran. Jangan mengurangi kualitas. Sekarang berapa banyak para pengusaha, entah itu buah-buahan disemprot, buah-buahan itu disuntik dengan air. Ayam disuntik dengan air supaya berat timbangannya. Sapi hanya dicekik, tidak boleh disembelih supaya berat timbangannya. Ini kezaliman-kezaliman yang menjadi sebab yaitu masa paceklik yang panjang, dan juga menjadi sebab pemimpin-pemimpin atau tokoh yang curang. Ya. Hari kita pahami, suap pencurian banyak melanda. Yang nomor 3,
Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi. Tidaklah orang yang melanggar janji-janji Allah Ta'ala, melanggar janji Rasulnya. Kita ini berjanji kepada Allah, beribadahnya pada Allah. Berjanji kepada Rasulnya, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ketika kita sholat, iya karena butuh, iya karena nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami ini beribadah, ya Allah hanya kepadamu kami ini minta pertolongan. Itu kan janji kita. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kita berjanji Allah hanya engkau aku sembah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hanya engkau ya Allah yang aku ikuti sunnahmu ini. Saya tidak mengikuti sunnah kakek nenek moyang saya. Kalau itu diselisihi, ya. Wa yatahayyaru bima anzalallahu, dan mereka masih menimbang-menimbang dengan apa yang Allah tetapkan ini. Wah, ini kalau kita laksanakan yaitu hukum Allah, maka manusia akan menolak, kita akan begini. Mereka lebih mendahulukan peraturan manusia. Illa, apa katanya, yaitu fa'akhadu illa sallallahu alaihim, melainkan ya, illa sallallahu alaihim aduwan. Nah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemampuan musuh untuk mengalahkan kita. Kalau orang itu sudah menyelisih janjinya kepada Allah, menyelisih janjinya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illa sallallahu alaihim aduwan, melainkan Allah akan memberi kemampuan musuh itu mengalahkan kaum muslimin. Fa'akhadu ba'dha ma fi aitihim, sehingga dikalahkan kaum muslimin. Lihat berapa banyak kaum muslimin ini ditindas oleh orang-orang kafir. Lihat Palestina, lihat Rohingya, lihat dan juga yang lainnya. Banyak kaum muslim. Kenapa? Sebab mereka menyelisih janji Allah Ta'ala dan juga janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sebelumnya pula tadi dijelaskan, ada kelewatan itu. Walam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah mereka itu enggan mengeluarkan zakat mereka. Illa muni'ul qatru minas samai. Melainkan Allah Ta'ala akan membendung turunnya hujan dari langit. Walau lal bahaimu lam yumtaru. Seandainya bukan karena Allah Ta'ala kasihan terhadap binatang ternak ini, tidaklah Allah akan menghujani. Jadi binatang ternak ini banyak manfaatnya untuk kita. Kalau tidak ada binatang ternak, maka Allah akan jadikan kemarau panjang. Sebab orang tidak mengeluarkan zakat. Nah sekarang Bapak dan Ibu, yakin kita ini oleh Allah Ta'ala diberi rezeki. Ya. Agar musibah ini berhenti. Maka Islam menganjurkan kita, hendaknya kita mengeluarkan zakat. Ya. Dan boleh zakat itu dibagikan 2 tahun sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengambil zakatnya dari kalangan sahabat 2 tahun sebelumnya diambil. Ya. Terutama pada zaman sekarang Bapak dan Ibu, kita ini kadang-kala punya harta benda. Seandainya kita tidak kerja 1000 tahun itu kita masih bisa makan. Yang punya pabrik, ya, yang punya toko banyak. Sekarang keluarkan zakat ini. Karena sekarang ini paling banyak orang membutuhkan bantuan. Bayangkan orang yang hidupnya 1 hari untuk makan, hari itu sekarang tidak bisa hidup dia. Ketika mau menunggu toko, tokonya ditutup karena takut corona, makan apa, tidak digaji. Iya kalau pegawai. Libur gajinya masih ada. Uang negara. Sekarang masyarakat miskin ya. Ya. Mau yaitu jadi kaum buruh di yaitu satu perusahaan, ya maka perusahaannya ditutup, makan apa? Ya. Mumpung uang kita ini
masih ada manfaatnya. Kalau sudah mati kita tidak membawa harta. Segerakan kita mengeluarkan zakat. Dan juga ada himbauan pula dari Majelis Ulama Indonesia. Hafidhahullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka-mereka dan juga semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada pemimpin kita. Jajarannya semuanya. Ya, keluarkan zakat. Santuni mereka. Subhanallah, zakat ini, infak itu akan menghilangkan corona. Mana dalilnya? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Kama yudfi'ul ma'un nar. Zakat itu akan memadamkan dosa. Maknanya dosa itu sebabnya, wabah itu sebabnya dosa. Wabah sebabnya dosa. Seperti yang dijelaskan. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah ini yaitu memadamkan atau menghapus dosa. Menghapus penyakit. Praktekan. Kalau kita bangsa Indonesia ini yang kaya mengeluarkan uangnya, zakatnya atau separuh, yakin tidak lama corona ini akan dicabut oleh Allah. Tapi kalau orang itu masih bakhil, bayangkan kita orang kaya perutnya bukan satu gunung, orang kaya perutnya satu, ya sama dengan yang lain. Bahkan sekarang banyak orang yang diet, diet ya. Pagi siang cari duit, perutnya hanya kecil, seperti orang biasa. Mati tidak dibawa. Mumpung kita masih era ini, nyawa masih segar, malaikat belum mencabut roh kita. Silakan untuk bersedekah. Karena kalau ini orang tidak mau bersedekah, maka Allah akan menjadikan kering. Dan harta itu tidak ada faedahnya. Ya. Demikian juga untuk yang lainnya. Kita berinfak walaupun sedikit. 5.000 kita berikan, yaitu mungkin gula seperempat atau ya punya 10.000 beras walaupun 1,5 mut, berikan. Karena ini penyebab untuk ditolaknya bala. Yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Barang siapa yang pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Yatakhayyaru mimma anzalallah. Dan mereka ini masih pula yaitu enggan menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan menganggap baiknya yang selain dari hukum Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan rasa takut, gemetar, rasa sedih antara mereka. Ya. Berhukum dengan hukum Allah mudah. Tidak merugikan orang. Perintahkan orang sholat. Perintahkan zakat. Perintahkan haji. Perintahkan umrah. Perintahkan tauhid. Perintahkan bersedekah. Perintahkan siam. Baik, semuanya perintah Allah. Mana perintah Allah yang jelek? Berbeda dengan perintah manusia. Allah Ta'ala merintah kita bukan kebutuhan Allah. Allah merintah kita kebutuhan kita, Bapak dan Ibu. Semua larangan Allah mesti memadaratkan. Belum tentu larangan manusia memadaratkan. Makanya kalau kita laksanakan perintahnya Allah Ta'ala ini, kita tinggalkan larangannya, insya Allah akan tercabut segera corona ini. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan ya. Dan masih banyak sekali penyebab-penyebab yang menjadikan wabah ini datang atau musibah ini datang. Namun waktu membatasi kita semuanya, insya Allah lain kali akan disambung. Dan tidak lupa Bapak dan Ibu, mari kita banyak istighfar ya. Banyak beramal soleh ketika apalagi kita di rumah. Dan mari harta-harta kita yang masih banyak ini ayo kita tabung. Tolong saudara kita yang miskin ini. Menangis mereka bukan di hadapan kita.
ya. Di hadapan Allah, siapa yang membantu janda-janda itu kalau bukan orang yang kaya, orang yang mampu, bapak dan ibu. Ya. Kita akan meninggal dunia, kita akan bawa amal. Harta kita akan kita tinggalkan, keluarga akan meninggalkan kita. Kita bukan dikubur di villa, kita akan dikubur di kuburan secara umum. Maka amal yang soleh itulah yang insya Allah akan membawa kebaikan diri kita. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum